Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan taufik dan keberkahan kepada kita. Keberkahan pada usia kita, keberkahan pada waktu kita, keberkahan pada keluarga dan harta kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan tersebut kita bisa memaksimalkan waktu yang ada di antaranya dengan kita duduk di majelis ini untuk menuntut ilmu, yang mana dengan ilmu semoga Allah curahkan kepada kita kemudahan untuk bisa beramal saleh dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sebaik-baik amalan. Insyaallah di pagi ini kita kembali akan melanjutkan membacakan atau menceritakan tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita masih dalam silsilah episode tentang istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan berkaitan dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dan insyaallah di pagi ini kita akan menyampaikan salah satu sosok yang memiliki keteguhan di dalam beribadah. Salah satu sosok wanita istri Nabi yang dijuluki oleh para ulama wanita yang banyak memberikan keberkahan kepada kaumnya, yaitu adalah Juwairiyah bintul Harith, ya, Juwairiyah bintul Harith. Sekalian rahimanallah wa iyyakum, Juwairiyah bintul Harith sebagaimana dari namanya jelas bahwasanya beliau adalah seorang putri dari seorang ayah yang bernama Harith, dan beliau ini dan juga ayahnya awalnya adalah belum masuk ke dalam Islam, karena Juwairiyah ini termasuk wanita dari kalangan Bani Mustalik, dan Bani Mustalik itu adalah salah satu kabilah di antara kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah. Memiliki nama asli bernama Barrah, artinya baik. Kemudian setelah masuk ke dalam Islam, nama Barrah ini dirubah menjadi Juwairiyah, karena dalam nama Barrah tersebut ada sebentuk unsur tazkiyatun nafs, yaitu pensucian diri pada namanya, sehingga beliau dirubah namanya menjadi Juwairiyah. Dan ayah beliau yaitu adalah Haris bin Abi Dirar, ini adalah termasuk salah seorang pemuka kaum, sayyidu qaumihi fil jahiliyah, seorang yang terpandang, seorang yang tersohor di kaumnya. Suatu saat, ya, bahwasanya Juwairiyah ini sempat tertawan, dan pada saat awal tertawannya Juwairiyah ini belum masuk Islam. Begitu
juga dengan bapaknya yang bernama Al-Harith. Diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Jadi Al-Isabah ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, penulis kitab Bulughul Maram, ya, tentang nama-nama para sahabat dan beberapa biografi. Suatu saat ketika putri beliau Juwairiyah ini tertawan, maka sang ayah Al-Haris datang kepada Nabi dengan membawa tebusan, ya, dengan membawa tebusan. Karena seorang yang tertawan itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dia akan diberikan hukuman berat, atau yang kedua dia akan dijadikan budak, atau kemungkinan yang ketiga adalah diberikan tebusan. Kalau ya ada tebusan, dia bisa dibebaskan. Kalau dia dijadikan budak, tergantung nanti tipikal jenis status budaknya, karena budak itu memiliki beberapa tipe. Atau kemudian yang ketiga, yaitu diberikan hukuman yang berat. Atau yang keempat, ya, tebusannya tidak selamanya dengan uang, ya, bisa jadi juga dengan ilmu yang bisa diajarkan. Seperti pada beberapa peperangan ada tokoh-tokoh Quraisy yang pintar tulis. Ketika ditawan, akhirnya tebusannya adalah mengajarkan para sahabat nulis. Kalau misalnya bisa nulis, mereka akan dibebaskan. Nah, sekarang intinya hadis ini datang kepada Nabi untuk bertujuan membebaskan putrinya Juwairiyah. Di tengah perjalanan, Haris ini melihat 2 ekor unta yang bagus di padang pasir di sebuah lembah yang bernama Al-Aqiq. Lembah Al-Aqiq ini juga disebutkan di hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Intinya adalah Haris di lembah Al-Aqiq itu melihat 2 onta yang menurutnya bagus, sehingga terpikirlah oleh Haris onta itu diumpetin. Diumpetin dari siapa? Dari tuannya. Nanti kalau hajatnya udah kelar, karena dia datang kepada Nabi tujuannya untuk apa? Untuk membebaskan putri. Kalau tujuannya sudah kelar, ya, dia akan ngambil lagi onta yang tadi diumpetin. Ya, singkat cerita, ya, diumpetilah unta tersebut. Ketika sampai di Madinah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, di mana putriku? Saya ingin membebaskan dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab banyak, tapi beliau bertanya, di mana 2 ekor unta kamu sembunyikan? Maka terkaget dan terperangahlah Al-Haris. Dia mengatakan, kenapa Nabi Muhammad ini bisa tahu apa yang tadi dilakukan di padang pasir? Dari situ dia akhirnya sadar bahwasanya yang ada di hadapannya ini bukan manusia biasa, atau bukan orang yang dituduhkan dengan tuduhan yang tidak benar. Tidak lain yang ada di hadapannya adalah benar-benar seorang Nabi dan Rasul. Akhirnya Al-Haris, bapaknya Juwairiyah pun, ya, bersyahadat untuk masuk ke dalam Islam. Baik. Ini adalah kisah berkaitan dengan Islamnya bapaknya, yaitu Juwairiyah, namanya Al-Haris. Adapun kisah Islamnya Juwairiyah sendiri juga disebutkan,
ya oleh para ulama di dalam beberapa literatur. Intinya adalah bahwasanya Juwairiyah ini sempat tertawan, ya sempat tertawan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membagikan para tawanan ini kepada sahabat yang ikut perang. Maka Juwairiyah asalnya ini adalah menjadi budaknya Thabit bin Qais, ya. Jadi budaknya Thabit bin Qais. Kemudian Juwairiyah ketika menjadi budak memiliki perjanjian dengan tuannya untuk status budaknya adalah al-mukatabah. Apa Pak al-mukatabah? Jadi gini, jadi status perbudakan itu macam-macam. Di antaranya ada mukatabah, ya, ada umul walad dan yang lainnya. Al-mukatabah adalah status seorang budak yang memiliki perjanjian dengan tuannya dengan nilai tebusan sekian. Kalau seandainya tebusan angka tersebut itu bisa ditunaikan, maka dia bisa menjadi apa Pak? Bebas. Ada yang kedua, yaitu umul walad. Umul walad adalah seorang budak yang apabila nanti digauli oleh tuannya, lalu dia melahirkan seorang anak, maka status ibunya bebas menjadi merdeka lagi. Dan ini tidak ada kecuali di Islam. Oleh sebab itu, ketika orang ya berbicara sensitivitas terhadap Islam, sensinya tinggi dengan mengatakan bahwasanya Islam itu mengajarkan perbudakan, maka didudukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah sejarah perbudakan itu sudah jauh lama sebelum Islam. Yang kedua, bahwasanya ya perbudakan di zaman itu pun sangat pedih dan perih, tidak berperi kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, Islam datang mengikuti kondisi yang saat itu tapi dengan perbaikan. Di mana perbaikannya? Yaitu adalah berusaha untuk mengikis perbudakan dengan cara satu, memberikan status mukatabah bagi sebagian budak. Kalau misalnya dia bisa menunaikan nominal tertentu, dia bebas. Yang kedua adalah ada budak yang kalau melahirkan anak dari tuannya, ibunya statusnya menjadi merdeka. Intinya di sini yang satu tadi mengurangi perbudakan, yang kedua mengurangi perbudakan. Yang ketiga yaitu adalah kafarah. Ya, dengan kafarah ya ada fatahriru raqabah, membebaskan budak, sumpah dan segala macam. Itu di antara bentuk kafarahnya adalah membebaskan budak. Ya, jima di dalam bulan Ramadan, kafarah, sumpah, itu semua adalah di antara bentuk cara untuk menebus dosanya adalah dengan membebaskan budak. Kemudian yang keempat, tidak sedikit di zaman ini ketika manusia semuanya berstatus merdeka, lalu mereka menjadi korban tawanan, entah tawanan perang dan semisalnya. Mereka berada di sebuah penjara, justru perlakuan mereka lebih mengenaskan dan lebih sadis dibanding budak. Mereka tidak diberi makan, mereka disiksa di ruangan gelap, ya diikat, kemudian ya sampai fisiknya itu kurus kering segala macam. Ya, yang katanya hal tersebut itu adalah ya yang Islam itu disebutkan Islam yang merendahkan sisi kemanusiaan, tapi secara real siapa yang lebih tidak berperi kemanusiaan? Assalamualaikum. Intinya adalah Juwairiyah ini ketika ditawan, status budaknya adalah al-mukatabah. Nah, disebutkan ya oleh Aisyah, kanat imra'atan hulwatan malahah. Juwairiyah ini seorang wanita yang manis dan menawan. Ya.
Kata Aisyah, la yaraha ahadun illa akhadat bi nafsi. Ya, ketika ada seorang lelaki yang menangkapnya, mungkin bisa cepat jatuh hati. Lalu kemudian Juwairiyah ini datang kepada Rasul. Fa'akat Rasulullah. Kemudian Juwairiyah datang kepada Rasul, minta bantuan Rasul untuk menebus tebusannya tadi. Wallahi ma huwa illa an ra'aituha ala bab hajrati faqarahtuha. Kata Aisyah, ketika tiba-tiba Juwairiyah itu datang ke rumah Nabi, ada di depan pintu, firasat Aisyah sudah gimana, Pak? Nah, firasat perempuan langsung bekerja, Pak. ada kan? Karena tadi Aisyah mengakui bahwasanya Juwairiyah ini seorang wanita yang manis dan benar. Nah, kemudian araftu annahu sayara minha ma ra'aitu fadakhalat alaih. Ya, akhirnya kemudian Juwairiyah pun diizinkan untuk masuk. Kemudian terjadi pembicaraan bahwasanya dia diuji, ya qad asabani minal bala ma lam yakhaf alaih. Bahwasanya saya diuji, mendapatkan ujian. Kenapa mendapatkan ujian? Karena menjadi tawanan. Kenapa dianggap itu menjadi ujian? Karena dia putri dari seorang pemuka kaum yang biasanya mendapatkan kehormatan, yang biasa mendapatkan privilege tertentu, sekarang menjadi tawanan, dan itu berat ya bagi sebagian orang. Akhirnya pun ya Juwairiyah meminta kepada Nabi untuk ya ditebusi tebusan tadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan fahalaka falaki fi khair min dzalik. Maka kemudian Nabi menawarkan, apakah kamu mau sesuatu yang lebih dari itu? Maka Juwairiyah mengatakan, apa itu? Akdi kitabataka wa atazawwajuki. Saya akan lunasi tebusannya, dan kemudian ya Juwairiyah akan menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya pun ya itu disetujui oleh Juwairiyah. Dan kemudian Juwairiyah pun masuk Islam, kemudian dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Juwairiyah dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat yang tahu kalau Juwairiyah ini sekarang sudah menjadi istri Nabi, artinya adalah Juwairiyah dan kabilahnya sekarang menjadi apa, Pak? Keluarga besar umat Islam. Ya. Menjadi keluarga besar umat Islam. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Para sahabat pun akhirnya membebaskan tawanan-tawanan dari kabilah Bani Mustalik yang jumlahnya sekitar 100 kakak. Akhirnya dibebaskan. Kemudian penuturan dari Aisyah sendiri, fama a'lam imra'atan kanat a'damu barakatan ala qaumiha minha. Dan aku tidak mendapatkan sebuah kisah dari seorang wanita yang paling banyak memberikan kebaikan, keberkahan untuk kaumnya, melainkan siapa? Juwairiyah bintul Haris. Nah, sekalian rahimahullah ya, Juwairiyah ini ya dinikahi oleh Nabi SAW setelah pernikahan Ummu Salamah 1 tahun. Dan Juwairiyah pada saat dinikahi Nabi, pada saat itu umurnya 20 tahun. Kemudian Juwairiyah nanti meninggal di usia sekitar 65 tahun. Dan sekarang ini yang pernah kita sampaikan di awal mukadimah, sebelum kita menyampaikan tentang keluarga Nabi, bahwasanya mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya memiliki istri lebih dari 1, ada banyak faktor. Di antara yang saat itu kita sebutkan adalah faktor dakwah. Ya, faktor dakwah. Karena Nabi SAW ketika menikahi seorang wanita, di antara tujuannya adalah agar bisa menjadi jembatan dakwah buat orang itu, keluarga itu, atau kaumnya untuk masuk Islam. Dan realitanya terjadi
pada Juwairiyah. Sekitar 100 ya 100 apa? 100 keluarga seorang. Ini masuk ke dalam apa namanya dibebaskan, dan banyak dari mereka juga akhirnya masuk ke dalam Islam setelah Juwairiyah masuk Islam dan menjadi istri Nabi. Akhirnya para sahabat membebaskan mereka. Nah, ini diantaranya. Kemudian ya disebutkan oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi adalah seorang ulama ahli hadis. Yang dikatakan oleh para ulama, beliau di antara metodologi dalam periwayatan hadisnya adalah mengandalkan hafalan. Beliau pernah bertutur, kalau seandainya aku memindahkan gunung, itu lebih mudah bagiku daripada kata sauda alal baydo, daripada aku menulis yang hitam di atas putih. Artinya bahwasanya kekuatan hafalan dari Sya'bi ini luar biasa, dan beliau di antara para ulama yang menempuh metode menghafalkan hadis dengan hafalan tanpa menulis. Nah, disebutkan Nabi SAW ketika membebaskan Juwairiyah, kemudian dinikahi, kemudian maharnya adalah membebaskan semua ya tawanan dari Bani Musthalib. Dan kita tahu bagaimana histori permusuhan orang-orang Yahudi terhadap siapa? Terhadap umat Islam. Lantar doa kal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahu. Tidak akan ridho yang namanya Yahudi Nasrani sampai kalian mengikuti milah, ajaran kebiasaan mereka. Allah Ta'ala juga berfirman, wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi, mereka senantiasa berambisi untuk memurtadkan kalian kembali. Karena apa? Kuffaran hasada. Karena kufurnya mereka kepada Allah dan karena dengkinya mereka terhadap kaum muslim. Ya, kebencian, kedengkian, kekufuran Yahudi nampak. Nah, dalam kondisi seperti ini ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk mendakwahi mereka, yaitu dengan menikahi siapa? Juwairiyah. Dan selanjutnya pernikahan Nabi dengan Juwairiyah itu bukan semata-mata karena saling mengambil bukan karena faktor mengambil keuntungan begitu, tapi nanti Juwairiyah ketika masuk Islam hasunah Islamuha, Islamnya itu baik. Makanya ketika bapaknya itu datang ya, kemudian setelah itu ditawarkan tadi, bapaknya sempat bilang ya, bapaknya sempat bilang, kamu mau di sini atau mau pulang ke kami? Maka Juwairiyah milih bagaimana? Milih saya ingin tetap bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, sampai kemudian Juwairiyah termasuk di antara istri Nabi yang paling ya tekun dalam beribadah. Bagaimana bentuknya? Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim disebutkan oleh Juwairiyah sendiri, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalat subuh. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya Juwairiyah ketika salat subuh. Wa hiya fi masjidiha, dan Juwairiyah lagi duduk di masjid rumahnya. Nanti ini akan kita sebutkan. Tsumma raja'a ba'da an adha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah ketika sudah waktu duha, sebagian riwayat ketika sudah mulai siang atau menjelang zuhur. Wa hiya jalisatun, Juwairiyah masih duduk di tempat yang sama.
ya, keluar subuh, pulang menjelang zuhur, Juwairiyah masih di tempat yang sama. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mazilti alal hal alladzi faraqtuki 'alaiha?" Wahai Juwairiyah, apakah Anda masih duduk di tempat yang sama sejak saya tinggalkan tadi? Jawab Juwairiyah, "Na'am." Iya, saya masih di tempat yang sama. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimat." Sungguh setelah tadi kita berpisah, saya berzikir dengan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Lawazinat bima qulti mundul yaum lawazinat hunna. Kalau zikir saya yang 4 kalimat ini diulang sebanyak 3 kali, itu pahalanya diukur dengan zikirmu dari subuh sampai menjelang zuhur, itu akan menyamainya. Apa itu zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy. Ulangi 3 kali Pak. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Apa artinya? Maha suci Allah dengan pujian kepadanya. Ya, Maha suci Allah dengan pujian kepadanya sebanyak jumlah makhluknya. Berapa jumlah makhluk Allah, Pak? Ada yang tahu. Artinya apa? Pujian kepada Allah dan juga tasbih kepada Allah dengan bilangan yang hanya diketahui oleh Allah semata. Waridun nafsi, ya, dengan berharap keridoannya. Wazinata arsy, ya, kemudian dengan seberat timbangan apa? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa midada kalimati, ya, dengan ya tinta ya yang ditulis dengannya kalimat-kalimat. Intinya zikir ini itu luar biasa, ya. Sampai kemudian diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah satu untuk mengajarkan istrinya, yang kedua adalah untuk mengajarkan umatnya. Nah, Assalamualaikum, dari sini kita akan memberikan beberapa faedah. Yang pertama, faedah ini nanti saya kirim, cuman sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Yang pertama adalah dari poin ini, satu, besarnya kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan suatu zikir kepada keluarga dan umatnya. Ya, mengajarkan suatu zikir kepada keluarga dan umatnya. Bahwasanya zikir itu menghantarkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu adalah makanan apa? Makanan hati. Oleh sebab itu disebutkan, ya, bahwasanya dengan zikir seorang itu apa? Tatma'innul qulub, hatinya bisa tenang. Muhammad Hisham Thahiri menyebutkan, ketika seorang sudah menikmati zikir, maka apa yang dirasakan oleh hati, ya, konsumsi makanan oleh hati ini bisa melebihi nikmatnya konsumsi yang dinikmati oleh fisik. Makanya ketika Juwairiyah tadi zikir dari ba'da subuh sampai menjelang zuhur, apa yang terjadi? Beliau tidak terlalu banyak mengeluh. Yang kedua, Nabi SAW ketika masuk ke dalam rumah,
Kemudian apakah ada makanan? Dijawab oleh istrinya, tidak ada. Sudah, Nabi SAW pun sudah, kalau gitu saya puasa. Dan Nabi SAW kata Aisyah, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qattu. Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Inishtahahu akal. Kalau kelihatannya selera dimakan, kalau kelihatannya tidak selera ditinggalkan. Mohon maaf, tidak nyacat makanan. Kalau nyacat makanan itu satu, ya kurang bersyukur terhadap rezeki dari Allah. Yang kedua adalah menyakiti perasaan orang yang membuatnya. Jadi ini yang kedua apa? Batinnya itu lebih apa? Ya lebih terbutuhi dibanding dengan fisik. Makanya Abu Hurairah ketika lapar gulang-guling di masjid, ya karena nggak punya makanan, solusinya ngapain beliau? Beliau tanya kepada Abu Bakar tentang ayat Al-Quran. Beliau tanya kepada Umar bin Khattab tentang tafsir ayat Al-Quran. Nah, sekalian rahimanallah itu intinya ini. Nah, yang kedua adalah pensyariatan musola di dalam rumah. Hal ini ya sering kita sampaikan. Karena kenapa? Ini di antara permasalahan atau di antara hal yang dahulu itu sangat ya menjadi perhatian baik di kalangan rumah tangga Nabi sendiri atau kemudian para sahabat sendiri. Disebutkan di dalam Sunan Abu Dawud di nomor 550 dan di dalam Sahih Muslim di nomor 654 dengan sedikit perbedaan. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan begini: hafizu ala haula'i shalawatil khamsi. Jagalah salat yang 5 waktu. Haitsu yunadi bihinna, setiap ada panggilan salat. Fa innahunna min sunanil huda. Sesungguhnya salat yang 5 waktu itu adalah sunnah-sunnah yang membawa petunjuk. Artinya apa? Warisan-warisan Nabi yang akan menghantarkan kepada petunjuk Allah. Jadi ketika kita menjaga sholat yang 5 waktu, pada hakikatnya satu, kita menjaga kewajiban, dan yang kedua adalah pada hakikatnya orang itu menguatkan keimanan dan menguatkan hidayah yang Allah berikan kepada dirinya. Kemudian setelah itu, fa innallaha syara'a lin-nabiyyi sunanal huda. Karena Allah mensyariatkan kepada nabinya beberapa petunjuk-petunjuk hidayah. Kemudian dikatakan walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun bayyinun nifaq. Dan kami memandang tidaklah ada seseorang yang mangkir dari sholat 5 waktu ketika dipanggil. Yang maksud apa? Sholat jamaah. Tidaklah kami memandang ada suatu amalan yang dilakukan oleh seorang kemudian dia mangkir dari sholat 5 waktu berjamaah itu, kecuali itu adalah munafik yang jelas-jelas kenifakannya. Menunjukkan walaqad ra'aituna wa innar rajul la yuhadi bainar rajulain hatta yuqam fi saffi wa ma minkum min ahadin illa walau masjidun fi baitihi. Ini poinnya. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali punya masjid di rumahnya. Berarti apa? Punya musola. Padahal tempat mereka itu gimana? Terbatas. Dengan keterbatasan ya yang mereka miliki, kata Ibnu Mas'ud, wa ma minkum min ahadin illa walahu masjidun fi baitihi, tapi tetap di rumahnya itu punya musola. Walau salaitum fi buyutikum
Meskipun di rumah kalian itu ada masjid-masjid, ada musola, lalu kalian sholat di rumah, wa taraktum masajidakum, dan kalian meninggalkan masjid-masjid kalian, taraktum sunnatan nabiyikum, kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian. Jadi satu sisi Ibnu Mas'ud mengapresiasi manusia di saat itu, ketika mereka di setiap rumah pasti punya masjid atau musola. Namun di sisi lain beliau ingin mengkritik, kalau seandainya betul di rumah itu punya masjid, punya musola, tapi jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah. Ini poin berarti apa? Itu menjadi sesuatu yang sangat apa? Menjadi sesuatu yang sangat sakral di rumah-rumah para sahabat. Nanti akan kita sebutkan selanjutnya. Ya, ayo. Makanya kemudian siapa namanya? Al-Imam Al-Bukhari ya membawakan judul bab di dalam Sahih Bukhari-nya, bab al-masajidu fil buyut, masjid-masjid yang ada di rumah atau musola-musola yang ada di rumah. Shallal Barra bin Azib fi masjidihi fi darihi jama'atan. Bahwasanya Barra bin Azib itu punya masjid di rumahnya yang kadang ya dalam beberapa kesempatan beliau mengundang Nabi SAW untuk sholat ya di situ. Kemudian Aisyah mengatakan, Abu Bakar inbanna masjidan fi bina'i darihi wa kana yusalli fihi wa yaqra'ul Qur'an. Kata siapa? Kata Aisyah, ayahku Abu Bakar itu membuat masjid di teras rumahnya, digunakan untuk sholat dan untuk membaca Al-Quran. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari di nomor 476. Apa kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Menjadi kebiasaan para sahabat, para tabi'in, para salaf, mereka memiliki tempat khusus di rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat sholat. Kenapa demikian? Disebutkan ya oleh ulama yang bernama Al-Anbari, ya Khalid Al-Anbari. Beliau menyebutkan karena ketika ada tempat seperti itu di rumah akan mendatangkan apa? Akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan penerangan kepada anggota keluarganya. Assalamualaikum, ini diantaranya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat 87. Apa artinya Pak? Waj'alu buyutakum qiblat. Jadikan rumah-rumah kalian sebagai poros tempat ibadah. Jadikan rumah itu sebagai apa? Poros tempat ibadah. Orang ketika di rumahnya, makanya ada slogan rumahku surgaku, baiti jannati. Sebagian manusia menjadikan rumah satu, mohon maaf ya, untuk menikmati berbagai macam keburukan dan maksiatan. Ya, dokumen-dokumen yang dalam tanda kutip semuanya disimpan di rumah. Ya, kemudian hal-hal yang lain yang tidak bagus ya ada di rumah. Bagaimana surga itu rumahnya bisa menjadi apa? Taman-taman surga. Jika demikian yang berpotensi terjadi adalah neraka, panas, keributan dan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan faj'alu buyutakum qiblah. Kata para ulama ahli tafsir, ini ayat awalnya itu turun kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa, Bani Israel itu ibadah fi sawami wal kanais, yaitu ibadah di tempat mereka, lalu ditutup sama Fir'aun. Ditutup sama Fir'aun, Bani Israel nggak boleh ibadah di tempat-tempat ibadahnya. Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa dan kaumnya untuk menjadikan rumah sebagai masjid, sebagai kiblat. Pak, yang unik bahasanya dari Allah Ta'ala itu bukan masjid,
Tetapi yang unik dari Allah Ta'ala adalah yang luar biasa ya. Maaf ya, yang luar biasa di sini Allah tidak menyebutkan dengan kata masjid, tetapi Allah menyebutkan dengan kata apa? Kiblat. Kenapa kiblat? Karena poros. Makanya disebutkan ketika rumah kita itu sudah menjadi poros, maka akan baik suaminya, istrinya, anak-anaknya. Maka pendidikan anak-anak itu yang pertama di mana? Di rumah. Anak di sekolah begini begitu, ya sulit untuk apa? Diatur. Di jalanan sudah mulai berkurang rasa hormat kepada yang tua. Seperti itu. Ada orang tua duduk, lewat aja, nengok enggak, kenalpot tetap ngegas. Nah, kenapa? Ya mungkin tadi rumahnya poros sebagai kiblatnya sudah berkurang akarnya, sudah mulai ada sisi keropos di situ. Maka Allah Ta'ala mengatakan waj'alu buyutakum kiblat. Jadikan rumah itu sebagai apa? Sebagai kiblat. Kata beliau, wa min syakin anal qiyam bi hadhihi ta'at fil buyut hayatun wa khairun wa barakatun wa nurun wa rifqatun. Tidak dilakukan lagi bahwasanya menunaikan ibadah di rumah dengan amal sunnah, dengan doa, dengan zikir, membaca Al-Quran akan menjadikan rumah itu penuh dengan kehidupan, kebaikan, keberkahan, cahaya dan kemuliaan. Sekalian rahimahullah yakum, di antara para ulama menyebutkan gini, la tasma'u fiha, di surga itu enggak ada lagwa wala ta'thima, ucapan yang sia-sia dan enggak ada ucapan yang mengandung dosa. Dalam ayat yang lain, lagiyah, ucapan yang yang membuat lalai. Para ulama menafsirkan diantaranya adalah di surga itu tidak ada kebisikan, adanya ketenangan. Tidak ada teriakan. Teriakan itu adanya di neraka. Kemudian setelah itu teriakan adanya di neraka, tidak ada di surga. Yang ada di surga adalah ketenangan. Kemudian yang selanjutnya di surga itu tidak ada lagwa wala ta'thima, enggak ada ucapan yang mengandung dosa. Adanya ucapan-ucapan yang mengandung kebaikan, zikir. Para ulama menyebutkan banyak sifat yang ada di surga itu sudah ada cerminannya ketika di dunia. Kalau menginginkan rumah menjadi rumah ahli surga, lihat faktor-faktor tadi. Dominan mana di rumah kita antara zikir kepada Allah dengan teriakan? Dominan mana di rumah antara kejujuran dengan kedustaan? Dominan mana antara kelalaian dengan ketaatan? Kalau ternyata dominan sifat-sifat yang ada di surga, maka bersyukurlah. Kalau ternyata di rumah itu dominan sifat-sifat yang ada di penghuni neraka, maka beristighfar. Itu sudah dikasih cerminannya sama Allah dari sekarang. Karena nggak ada teriakan ini. Makanya para ulama menyebutkan sifat bidadari surga itu ternyata itu sudah muncul ada di dunia. Satu ya, qasiratu tarfil lam yamithuna insun walajan, mereka wanita menjaga pandangan. Yang kedua yaitu adalah Allah Ta'ala menyebutkan maksuratun fil khiyam, mereka wanita yang menjaga diri tidak banyak keluar rumah kecuali dengan keperluan. Yang ketiga, uraban akroban. Uraban artinya adalah wanita yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian yang selanjutnya adalah pemalu dan segala macam. Kata para ulama, ini sifat wanita-wanita atau bidadari-bidadari surga. Dan siapa yang ada dengan sifat-sifat seperti ini di dunia, itulah yang bisa menjadi potensi mereka akan menjadi apa? Penghuni surga. Kalau semuanya itu abstain, wah, itu. Baik, sekarang aku sudah cukup ya. Sebentar lagi saya tutup. Terakhir,
Kesimpulannya adalah bahwasanya yang terakhir tadi tolong dijaga zikir subhanallah wa bihamdi adalah khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa bidada kalimat. Ini namanya zikir harian. Kalau pagi terlewat bisa dibaca siang, kalau siang terlewat bisa dibaca sore. Nah, Allah Taala besar. Intinya ini dan yang kita bisa sampaikan ya, kita mengambil faedah tadi dari siapa Bapak? Juwairiyah bintul Haris. Masuk Islam memberikan keberkahan kepada kaumnya, menjadi jembatan Islam untuk ayahnya, dan kemudian yang ketiga adalah menjadi inspirasi bagi kita untuk melakukan ketaatan, dan yang paling utama adalah di rumah kita. Semoga Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Semoga Allah jadikan rumah kita adalah surga kita di dunia sebelum di akhirat. Amin ya rabbal alamin.